الحمد لله الذي جعل الجهاد بابا من أبواب الجنة فتحه لخاصة أوليائه فمن تركه رغبة عنه ألبسه ثوب الذل والندامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi awalan bi taqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sebagai muslim mempunyai kewajiban terhadap saudara kita sesama muslim. Karena orang Islam semuanya adalah bersaudara. Kalau kita berbicara iman, kita berbicara Islam, maka tidak ada lagi pembatas. Tidak ada lagi perbedaan warna kulit, suku, bangsa, bahasa, atau apapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang beriman itu adalah saudara. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara sesama muslim. La yadlimuh, tidak mendoliminya. Wala yakhdhuluh, tidak membiarkannya tanpa menolongnya. Wala yuslimuh, tidak menyerahkannya kepada musuh. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Sesama muslim itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Kemudian juga di dalam hadis muttafaqun alaih yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, di antara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat adalah nasrul mazlum, menolong orang-orang yang teraniaya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang ini saudara-saudara kita di belahan bumi lain dalam keadaan tertindas. Terutama yang paling dekat dengan kita adalah di Myanmar atau di Burma. Kedoliman-kedoliman yang dilakukan oleh orang-orang Buddha kepada saudara-saudara kita kaum muslimin Rohingya. Kita semua menyaksikan dengan mata kepala kita, kita dengar kedoliman-kedoliman yang luar biasa yang sudah tidak masuk akal sama sekali. Apakah kita diam saja? Kalau kita diam saja dan tidak ada upaya menolong mereka, maka pertama-tama berarti kita telah durhaka kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita telah tahu tadi dari ayat-ayat, dari hadis-hadis, wajib menolong saudara kita, terutama yang tertindas. Yang kedua, kalau kita tidak menolong mereka, berarti kita termasuk dalam hadis wala yakhdhuluhu. Sesama muslim tidak boleh membiarkannya tanpa menolongnya. Berarti kita membiarkan dan kita masuk dalam larangan lagi.
Kemudian kalau kita tidak menolong mereka, yang ketiga, berarti kita masuk di dalam hadis wala yuslimu. Tidak boleh kita menyerahkan kepada musuh. Kalau kita tidak menolong mereka, berarti kita serahkan mereka kepada musuh. Mereka dibantai di depan mata kita dan kita diam saja. Kemudian juga yang keempat, kalau kita tidak menolong mereka, berarti kita belum beriman. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baru Islam KTP, kita baru iman di KTP saja. Kita belum beriman dengan iman yang benar. Kita belum beriman dengan iman yang sempurna, yang benar-benar peduli kepada sesama muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, terutama sekarang ini di Burma, di Myanmar, kaum muslimin Rohingya, yang sebagian dari mereka sudah sampai di bumi Aceh. Sekitar 1000 pengungsi berada di bumi Aceh. Tidak sedikit dari mereka yang hafid dan hafidhah, yang hafal Al-Quran, baik laki ataupun perempuan. Mereka dizalimi, dibantai, dikuliti, dibakar dengan sangat tidak masuk akal oleh sebuah pemeluk agama yang katanya mengajarkan kasih sayang, yang katanya mengajarkan bahagia untuk semua makhluk. Palsu, bohong. Kalau minoritas mereka berkata seperti itu. Kalau mayoritas kaum muslimin dibantai. Ma'asyiral muslimin, apa kewajiban kita? Mari kita dengarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di dalam musnadnya oleh Abu Dawud, melalui jalan sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang sanadnya disahihkan oleh Al-Albani di dalam as-silsilah as-sahihah. Kata beliau, idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara inah, inah itu salah satu jenis riba, dan kalian pegang ekor-ekor sapi, serta kalian rela dengan bercocok tanam, sibuk dengan dunia, dan kalian tinggalkan al-jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, dan kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah, sehingga kalian kembali kepada agama yang benar. Jadi solusinya adalah kita kembali kepada agama yang benar. Di antaranya adalah menegakkan kalimat al-jihad fi sabilillah, jihad yang benar. Ini ajaran Allah, ini ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim, di surat As-Saff ayat nomor 10 sampai ayat nomor 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku beritahu tentang sebuah perniagaan? Allah menyebut perniagaan karena Allah tahu kita suka berniaga, kita suka bisnis, sehingga Allah pakai redaksi niaga. Ini bisnis, bisnis yang menyelamatkan kamu dari api neraka, bisnis yang luar biasa. Lalu Allah menjelaskan, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu iman kepada Allah dan kamu iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kamu berjihad di jalan Allah dengan harta kalian, dengan jiwa kalian. Jihad dengan harta
dengan jiwa, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu yang pertama kata Allah. Yang kedua, Allah memasukkan kalian ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang ketiga, kalian mendapatkan rumah-rumah mewah, istana-istana mewah di syurga Aden. Subhanallah, dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Inilah sukses. Ini adalah sukses yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha. Masih ada lagi yang lainnya yang kamu suka. Apa itu? Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kemenangan dari Allah dan penaklukan yang sudah dekat waktunya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa. Kemudian ditegaskan lagi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Beliau bersabda, "Syahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Jihadlah melawan orang musyrik dengan hartamu, dengan jiwamu, dan dengan lisanmu. Ini jihad, ini ajaran Allah. Walaupun kita dituduh sebagai teroris macam-macam, biasa itu barat. Itu sifatnya Dajjal. Dajjal itu matanya buta sebelah, memandang umat Islam dengan sebelah mata. Pokoknya umat Islam jelek. Apapun yang dilakukan umat Islam salah. Karena itu kita jangan peduli. Kita punya pegangan yang kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Alkitab was sunnah, kita ikuti itu. Kemudian juga diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahmatullahi alaihima, man jahaza ghaziyan faqad ghaza, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahli bi khair faqad ghaza. Barang siapa memberikan persiapan untuk orang yang berangkat ke medan perang fisabilillah, berarti dia ikut jihad juga, dia ikut perang. Barang siapa menjaga keluarga orang-orang yang berangkat ke medan perang fisabilillah, berarti dia ikut perang juga. Jadi ada dua pilihan. Kita membiayai yang berangkat, yang kedua adalah kita jaga keluarganya. Ini wajib. Kemudian juga di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahmatullah alaih dan yang lainnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi, mata ala syu'batin minan nifaq." Orang yang mati tidak pernah perang dan tidak pernah terlintas di hatinya ingin perang membela agama Allah, maka dia mati di dalam dirinya ada cabang kemunafikan. Enggak pernah perang, enggak pernah niat ingin perang bela agama Allah, maka dia mati dalam dirinya ada cabang kemunafikan. Ini sabda kekasih kita, Habibuna wa Sayyiduna wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu tidak hilang. Itu adalah harta yang benar-benar milik kita. Dikembangbiakkan oleh Allah, dan kita akan bangga hari kiamat nanti dengan harta itu. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang keluarkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir
Yang 7 bulir itu menumbuhkan 100 biji. Jadi kata Allah, kita keluar harta 1 dilipatkan sampai 700, bahkan sampai kelipatan tidak terhingga, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha luas karunia-Nya dan Allah Maha mengetahui. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan haditsun sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutiba lahu 700 dhif." Barang siapa keluarkan harta di jalan Allah, Allah mencatat untuk dia 700 kali lipat. Tidak rugi kita. Itulah harta yang benar-benar milik kita. Ma'asyiral muslimin, mari kita berbuat untuk umat ini. Apa kontribusi kita untuk Islam wal muslimin? Saudara kita dibantai di depan mata kita, kita menyaksikan. Apakah kita hanya saling ngirim saja di WhatsApp? Apa upaya kita? Apa tindakan kita? Mari kita jihad fisabilillah. Baik jihad dengan harta, kita keluarkan harta untuk mereka, atau juga jihad dengan lisan, atau kita membuat tulisan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita harus ada upaya. Mari kita tekan pihak-pihak yang perlu kita tekan agar mereka bisa menekan saudara-saudara mereka di sana. Saudara kita di sana dibantai. Apakah kita biarkan saudara mereka di sini diam saja? Kita tekan saudara mereka di sini agar mereka menghentikan kedoliman saudara-saudaranya yang ada di sana kepada saudara-saudara kita. Kita orang Islam satu tubuh. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Orang Islam dalam hal kasih sayang, cinta, kepedulian ibarat satu tubuh. Kalau ada yang sakit, yang lainnya merasakan sakit. Sekarang tubuh kita ada yang sakit ini, mari kita sembuhkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita juga berdoa, ini minimal. Kalau kita hanya berdoa ini minimal, ini lemah, iman paling lemah. Kita hanya mampu dengan doa. Kalau doa pun tidak kita lakukan, berarti nggak punya iman. Mari kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan harta di jalan Allah. Ketika itu pada saat perang Tabuk yang dikenal dengan Jaisyul Usrah, waktu itu dalam keadaan sulit, dana tidak ada. Pada tahun 9 Hijriah, Rasulullah Muhammad SAW memotivasi para sahabat untuk infak fisabilillah. Beliau mengatakan, "Man jahaza Jaisyul Usrah falahul jannah." Barang siapa memberikan persiapan untuk pasukan ini yang sulit ini, dia mendapat surga. Subhanallah. Lalu datang para sahabat berbondong-bondong. Langsung direspon oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau datang membawa harta yang sangat banyak. Rasulullah Muhammad SAW berbinar-binar. Rasulullah senang. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Ma dharra ma fa'ala Utsman ba'dal yaum." Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak membahayakannya. Utsman ini ahlul jannah. Apapun yang dia lakukan enggak bahaya. Kemudian datang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala membawa semua hartanya. Kemudian datang sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala membawa separuh hartanya. Kemudian datang sahabat Abdurrahman bin Auf membawa harta yang amat sangat banyak. Kemudian datang Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa harta yang banyak menyumbangnya. Kemudian ada lagi sahabat yang miskin, yang tidak mampu menyumbang banyak, dia terpaksa menyumbang sedikit. Sahabat Abu Aqil, dia datang membawa setengah sok daripada kurma. Setengah sok. Satu sok itu 2,5 kilo. Ini separuhnya dia bawa. Itu yang dia mampu. Kemudian datang sahabat Abu Khaythamah Al-Ansari.
radhiyallahu ta'ala anhu, dia membawa 2 sa' daripada kurma untuk menyumbang. Yang 1 sa' untuk dia di rumahnya, yang 1 sa' untuk jihad fisabilillah. Dia punya cuma 2 sa' saja di rumahnya. Yang 1 untuk persiapan perang, yang 1 untuk keluarga di rumahnya. Kemudian datang para sahabat yang lainnya, sampai ada 1 sahabat yang benar-benar membuat kita sangat terharu, yaitu sahabat Ulbah bin Zaid Al-Harithi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ingin nyumbang, dia tidak punya harta. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, Allahumma innahu laisa indi malun atasaddaqu bih, Allahumma inni atasaddaqu bi'irdi ala manna lahu min khalqik. Ya Allah, aku enggak punya harta untuk nyumbang ya Allah, maka aku sedekahkan diriku ya Allah. Kalau ada orang menghina aku, mencaci aku, menfitnah aku halalkan itu sedekahku ya Allah. Allahu akbar. Keesokan harinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ainal mutasaddiq bi'irdihil barihah?" Mana orang yang tadi malam sedekah merelakan dirinya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha qad qabila sadaqatak." Allah nerima sedekahmu. Sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kaum perempuan oleh Rasulullah dimotivasi, mereka mengeluarkan perhiasan-perhiasannya, cincinnya, gelangnya, kalungnya, anting-antingnya untuk jihad fisabilillah, karena mereka ingin selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi sekitar 7 sahabat, mereka ingin berangkat jihad fisabilillah tapi tidak punya kendaraan. Akhirnya mereka hanya bisa menangis saja. Menangis karena tidak bisa ikut berangkat jihad. Allahu akbar. Jadi menangisnya bukan karena enggak dapat dunia, menangis karena enggak bisa ikut berangkat jihad. Dan itu diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah ayat nomor 92. Wala 'alal ladzina ma atauka litahmilahum qulta la ajidu mahmilukum 'alai tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka datang kepada Nabi, wahai Nabi, aku ingin berangkat jihad. Kendaraannya enggak ada, kamu enggak bisa berangkat. Mereka nangis, enggak bisa berangkat. Ma'asyiral muslimin, mari kita berbuat. Kalau kita tidak berbuat, kita berdosa. Kita berdosa, kita durhaka kepada Allah dan kita durhaka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah Jumat yang singkat, semoga kita tergugah untuk punya sifat solidaritas kepada sesama muslim dimanapun mereka berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal bayinati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي
وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا ما هم بمنك وكرمك وفضلك وامتنانك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في برما. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في برما. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في برما. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فك قيد أسرى المسلمين. اللهم انقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيم شريعتك. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسأل من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.